Jika di Indonesia ada Derek Michael, maka di Korea Selatan ada Lee Hyun-jung. Ya, sama seperti Derek Michael, di negara Lee, Korea Selatan, Lee sangat-sangat diharapkan oleh para fans untuk dapat masuk ke NBA. Saat ini, ia merupakan tombak utama masa depan basket Korea. Ia sudah menjadi harapan banyak fans basket Korea semenjak lama, semenjak ia baru lulus SMA. Skill menembaknya yang luar biasa bagus merupakan alasan mengapa ia punya prospek yang bagus di NBA. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Lee, mari kita bahas terlebih dahulu tentang latar belakang dan perjalanan hidup Lee Hyun-jung. Lee Hyun-jung lahir di kota Seongnam, Korea Selatan, pada tanggal 23 Oktober 2000. Ia terlahir dari keluarga basket. Ayahnya, Lee Yeon-hwan, merupakan seorang mantan pemain basket profesional. Ibunya, Sung Jung-ah, merupakan seorang pemain basket pro yang pernah meraih medali perak di Olimpiade. Terakhir, saudari perempuannya, Lee Rina, pernah bermain di tim nasional U16 Korea Selatan. Jadi, Lee terlahir dari keluarga basket. Oleh sebab itu, tak heran kalau ia juga bisa jadi pemain basket. Lee sendiri merupakan orang Korea Selatan asli. Ia tidak hanya numpang lahir saja di Korea, tapi ia juga tumbuh dan besar di Korea Selatan. Awal mula Lee bisa terlihat oleh scout-scout basket dunia adalah karena keikutsertaannya di FIBA U16. Di FIBA U16, Lee tampil sangat menawan dengan mencetakkan rataan 14 points dan 5,7 rebound. Ia juga saat itu berhasil membawa Korea Selatan meraih medali emas, dan Lee dinobatkan sebagai salah satu shooter terbaik di turnamen tersebut. Penampilan apiknya di FIBA U16 ini membuka mata para scouts dunia. Semenjak itu, Lee pun jadi diincar oleh banyak kampus ternama di Amerika. Terdapat banyak sekali kampus di Amerika yang menawari Lee beasiswa basket. Dari sekian banyak tawaran, Lee memilih untuk berkuliah di Davidson College. Davidson, tempat Stephen Curry pernah berkuliah. Lee langsung berhasil memberikan efek instan yang positif di musim perdananya dengan Davidson. Di musim pertamanya, Lee langsung berhasil mencetak rataan 8,4 poin per game dengan persentase field goal sebesar 46%. Ia merupakan pemain bench terbaik di Davidson kala itu. Di musim keduanya, Lee mendapat kepercayaan untuk menjadi starter. Lee tampil luar biasa di musim keduanya ini. Lee saat itu berhasil mencatatkan rataan double digit dalam poin. Ia juga masuk ke dalam 50-40-90 Club. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Di sepanjang sejarah NCAA Divisi 1, hanya pernah ada 11 orang yang berhasil masuk ke klub elit ini. Dan Lee Hyun-jung, ia merupakan pemain Asia, serta pemain Davidson pertama yang berhasil mencapai pencapaian berkelas ini. Musim 2001-2022 menjadi musim college terakhir Lee di NCAA. Lee tetap tampil cantik di musim terakhirnya ini. Ia kala itu berhasil meningkatkan rataan poin dan reboundnya. Ia juga berhasil mencetak berbagai game-game luar biasa, seperti contohnya saat ia mencetak 25 poin dan 10 rebound melawan East Carolina, hingga ke pertandingan di saat ia mencetak karir high 32 poin dan 14 rebound melawan Charlotte. Lee sendiri total bermain selama 3 tahun di NCAA, dan selama itu, Lee berhasil mencatatkan rata-rata 12,7 points, 4,5 rebound, 1,7 assist, 48% field goal, 40% 3 point, dan 82% free throw. Lee juga pernah mendapat beberapa penghargaan bergengsi, seperti masuk ke dalam 50-40-90 Club, Atlantic 10 All Freshman, serta All Team Atlantic 10 Conference First Team. Setelah berkuliah selama 3 tahun, Lee pun akhirnya memutuskan untuk terjun ke draft NBA. Melalui akun media sosialnya, Lee mengumumkan bahwa ia akan mengejar mimpinya untuk masuk ke NBA. Lee sendiri diprediksi oleh banyak orang akan terpilih di draft NBA 2022. Ia kemungkinan akan terpilih di ronde 2 pada NBA Draft. Oh ya, itu tadi adalah kisah singkat dari karirnya. Sekarang, mari kita bahas gaya permainannya. Lee merupakan seorang shooter murni. Kekuatan utamanya adalah menembak. Lee punya akurasi tembakan yang luar biasa tajam. Oleh sebab itu, tak heran kalau ia pernah masuk ke 50-40-90 Club di NCAA. Lee sendiri memodalkan permainannya dengan permainan Klay Thompson. Klay merupakan pemain idolanya. Ia benar-benar mengikuti banyak gerakan dari Klay. Bahkan gerakan free throw-nya pun sama dengan Klay Thompson. Ancang-ancang sebelum menembak, hingga saat bola rilis, benar-benar mirip dengan Klay Thompson. Di luar menembak, Lee juga bisa melakukan finishing serta punya passing yang cukup underrated. Lee memang bukanlah jenis pemain atletik yang sering melakukan dunk atau putback, tapi Lee punya skill finishing di sekitar paint area yang cukup bagus. Lee juga punya skill passing yang cukup underrated. Ia memang bukanlah jenis pemain yang punya court vision seperti point guard elite, tapi untuk ukuran shooting guard, skill passingnya bisa dibilang cukup oke.
Nah, itu tadi adalah kelebihannya. Sekarang, mari kita bahas beberapa kekurangan Lee. Lee kurang dalam atletisme. Atletisme sangat diperlukan di NBA. Lee tidak mungkin terus-menerus punya tembakan yang bagus. Ia juga sesekali harus melewati lawan atau finishing di dalam paint area. Atletisme sangat diperlukan untuk melewati lawan dan melakukan finishing. Jika Lee bisa meningkatkan atletismenya, atau menutup kekurangan tersebut dengan shootnya yang wangi terus, maka Lee pastinya bisa selamat di NBA. Selain kurang atletis, Lee juga tidak terlalu bagus dalam defense. Banyak scouts yang berkata bahwa Lee masih harus terus mengembangkan defense-nya. Jika ia bisa mengembangkan aspek tersebut, maka Lee jelas akan semakin mirip dengan Klay Thompson. Di draft nanti, saya berharap supaya Lee Hyun-jung dapat terpilih. Para pengamat sendiri memprediksi Lee akan terpilih di ronde 2, tapi itu hanya prediksi. Meski begitu, jikalaupun Lee tidak terpilih, saya yakin kalau Lee akan tetap masuk ke tim Summer League NBA. Jikalau ia tidak terpilih, saya yakin akan ada beberapa tim NBA Summer League yang memilihnya. Selain karena punya skill shooting yang sangat bagus, background Lee yang berasal dari Korea Selatan pasti akan sangat mengangkat pasar dari tim yang mengambilnya tersebut. Baiklah, itulah tadi video tentang Lee Hyun-jung, seorang pebasket Korea Selatan yang akan mengikuti draft NBA 2022. Semoga saja Klay Thompson 2.0 ini bisa punya karir yang panjang dan sukses di masa depan.